penyebaran COVID-19 khususnya transmisi lokal di wilayah Kabupaten Kota Sebali cenderung meningkat, sehingga harus semakin diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi penularan yang semakin meluas demi keselamatan kita semua. Jadi saya mengatakan setiap hari perkembangan COVID-19 ini transmisi lokalnya mengalami peningkatan, khususnya di beberapa wilayah yaitu Denpasar, Badung, kemudian Tabanan, Lungkung. Jadi 4 kabupaten ini mengalami peningkatan transmisi lokal. Kemudian munculnya kasus baru COVID-19 ini sebagian besar tanpa menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala OTG, sehingga betul-betul tidak kelihatan apakah orang ini dalam status terkena COVID atau tidak. Ini perlu diikuti dengan satu upaya yang lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena ada kecenderungan menurunnya disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol COVID-19. Saya memantau situasi lapangan, adanya penurunan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pertama, kerumunan di mana-mana mulai muncul, dan yang kedua, tidak tertib, tidak disiplin, seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Jadi itu paling kelihatan situasi lapangannya. Masih banyak yang tidak menggunakan masker dan juga tidak memperhatikan jaga jarak satu sama lain, sehingga ini bisa menjadi potensi penularan karena adanya orang tanpa gejala yang mungkin saja sudah terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat seluruh Bali bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini merupakan masalah kita bersama yang harus dijalani dengan penuh semangat, kebaikan dan ketulusan hati, kesabaran, ketabahan dan kegigihan, serta paras paro, giling saguluk, salulung, sebayan take, tiada lain dan tiada bukan, adalah demi kepentingan dan keselamatan kita bersama. Menghadapi kondisi demikian, sedikit pun kita tidak boleh merasa bosan, tidak boleh ada rasa jenuh, tidak boleh ada rasa putus asa, tidak boleh hilang, tidak boleh saling menyalahkan. Sing dadi bengkung, sing dadi meboyil. Jadi ini harus menjadi sikap kolektif kita bersama agar kita semua bisa selamat demi diri sendiri, demi keluarga, demi sahabat, dan demi untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, saya menyampaikan himbauan sebagai berikut. Pertama, bagi peserta didik agar tetap belajar di rumah. 2. Melarang kegiatan keramaian termasuk tajen. Saya mewanti-wanti, tidak boleh ada tajen. Dan kalau ada yang melakukan tajen di satu tempat, saya minta penegak hukum untuk menindak, membubarkan, dan mengambil tindakan hukum lainnya. Saya mendengar di beberapa wilayah masih ada tajen, meskipun kemudian dibubarkan. Artinya masyarakat masih punya niat untuk mengadakan tajen. Ini tidak boleh. Kita harus disiplin. 3. Melarang operasional dan aktivitas objek wisata, hiburan malam, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.
4. Kegiatan adat dan agama hanya boleh dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 25 orang. Karena sudah ada surat edaran Menteri Agama mengenai pembukaan tempat ibadah. Dibuka tetapi harus dibatasi, yaitu maksimum 25 orang. Berlaku untuk semua tempat ibadah. 5. Membatasi perjalanan keluar Bali, khususnya ke daerah yang masuk zona merah COVID-19. Saya menghimbau kepada masyarakat Bali, kalau tidak penting sekali sebaiknya hindari dulu pergi keluar Bali. Terutama sekali kalau akan menuju ke daerah-daerah zona merah. Jadi kalau toh keluar Bali silahkan, tapi di daerah-daerah yang zona hijau, yang aman, yang sehat. 6. Mengurangi aktivitas keluar rumah. Dalam hal melaksanakan aktivitas keluar rumah, agar masyarakat dengan tertib dan disiplin mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yaitu A. Selalu menjaga jarak fisik dan sosial. Jadi harus betul-betul tertib. Kalau berinteraksi di luar rumah, kemanapun, dimanapun, itu agar selalu memperhatikan jarak satu sama lain, minimum 1 meter. B. Wajib menggunakan masker. Jadi kalau keluar rumah, selama dalam perjalanan, selama di tempat acara, agar selalu menggunakan masker sampai balik lagi ke rumah. Ini penting untuk mencegah terjadinya penularan. C. Selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 7. Selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara A. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen seperti vitamin, madu, ramuan tradisional, dan lain-lain yang menyehatkan tubuh dan memperkuat imunitas. B. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Saya kira kita di Bali harus dilengkapi lagi dengan bumbu-bumbuan yang membuat kita sehat. Misalnya bumbu bakso genep, saya kira itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. C. Rajin berolahraga secara teratur supaya sehat. Dan D. Beristirahat dengan cukup. Saya kira kombinasi konsumsi makanan, olahraga, istirahat cukup itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Yang berikut saya perlu menyampaikan ke-8, yaitu kepada Satgas Gotong Royong di desa adat dan relawan COVID-19 di desa atau kelurahan agar tetap melaksanakan tugas dengan disiplin, menjaga wilayahnya sesuai dengan surat edaran gubernur, agar tetap dijalankan dengan tertib dan disiplin, yang meliputi A. Meningkatkan pengawasan terhadap warga masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayahnya. B. Meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan warga masyarakat keluar atau masuk di wilayahnya. C. Bertindak dengan cepat dalam melakukan pencegahan munculnya kasus COVID-19. Ini perlu saya mengingatkan kepada Satgas Gotong Royong di desa adat dan relawan desa atau kelurahan bahwa di sejumlah wilayah kabupaten kota di Bali, di beberapa desa itu sudah termasuk kategori merah karena banyak terjadi kasus. Maka harus selektif di dalam mengawasi masyarakat yang masuk atau keluar ke wilayah itu. Misalnya di Buleleng, desa Bordalem yang tadinya itu terkena banyak kasus, maka
warga di desa Bondalan ini sebaiknya membatasi diri untuk masuk ke desa lain agar tidak menularkan penyakit kepada warga di desa lain. Atau warga dari desa lain kurangi berkunjung ke desa Bondalan tersebut. Contoh, juga desa-desa yang lain di desa Buan Bangli, kemudian juga desa-desa lain yang di kabupaten kota, dan terutama sekali sejumlah desa kelurahan yang ada di Denpasar yang sudah merata terkena kasus. Sembilan, ini saya tujukan kepada Bupati Wali Kota agar lebih tanggap dan cepat melakukan upaya pengendalian penularan COVID-19. Lebih berani, lebih tegas, lebih cepat, dan lebih tanggap di dalam mengendalikan penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Saya melihat ada kecenderungan menurun, dan ini terlihat dari gejala meningkatnya transmisi lokal COVID-19. Ini harus betul-betul menjadi perhatian serius Bupati Wali Kota Sebali. Tidak boleh lengah, tidak boleh rileks, apalagi membiarkan suatu kejadian di wilayahnya. B. Tetap membatasi waktu beroperasinya pasar tradisional, warung, pasar swalayan, toko modern, pusat perbelanjaan, dan restoran. Boleh dibuka, tetapi batasi apakah jamnya atau aktivitas lainnya. Metode untuk transaksi, untuk berbelanja, dan sebagainya dipersilahkan kepada Bupati Wali Kota sesuai dengan kondisi wilayahnya untuk menerapkan disiplin di dalam beroperasinya pasar tradisional maupun juga pasar-pasar modern yang lain. C. Agar selalu berkoordinasi secara intensif dengan gugus tugas provinsi dalam menangani masalah COVID-19. Saya perlu menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri, tapi harus bersinergi, berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan secara bertingkat di pusat, di provinsi maupun juga kabupaten kota, sehingga kita sama-sama bisa mengatasi dengan cepat dan dengan baik agar pengendalian itu betul-betul bisa kita jalankan secara tertib. 10. Saya mengajak, marilah kita terus bersatu padu untuk membangun optimisme. Saya terus berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing agar COVID-19 segera kembali pada posisi dan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya konkret secara skala dan niskala agar COVID-19 ini segera kembali pada posisi dan fungsinya, sehingga Bali betul-betul bisa cepat terbebas dari COVID-19. Himbauan ini berlaku sejak hari ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Demikian agar himbauan ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab dari semua pihak demi kepentingan kita bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf, dan tolong sampaikan ini, sebarkan ini kepada seluruh masyarakat supaya menjadi bagian dari upaya dan tanggung jawab bersama menjaga Bali ini